Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, ternyata hari ini mengunjungi Polresta Surakarta. Kira-kira ada apa ya? Apakah Pak Jokowi kembali melaporkan orang? Ataukah Pak Jokowi kembali diperiksa oleh Polda Metro? Nanti kita simak videonya seperti apa. Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya tayangan di mana Bonatua Silalahi, orang yang kemarin diberikan salinan ijazah Pak Jokowi yang valid, ternyata kembali memberikan pencerahan ataupun mengajari Roy Suryo, Rismon, dan juga Tifa etika dalam meneliti. Utamanya meneliti ijazah Pak Jokowi yang saat ini sedang menjadi polemik dan perdebatan, teman-teman. Ya, saya nggak tahu ya. Ini Roy Suryo sepertinya harus belajar dari Bonatua mengenai step by step cara orang meneliti. Karena Bonatua udah lama jadi peneliti, teman-teman. Kalau Roy Suryo kan ya tiba-tiba aja dia, tiba masa tiba akal gitu ya kan. Aduh. Nah, dan lagi terakhir kita akan mendengarkan bagaimana ketakutan demi ketakutan mulai dilontarkan oleh teroris mengenai pasal-pasal yang akan menjerat mereka. Yang tentunya hukumannya sangat berat, teman-teman. Ada yang bilang 12 tahun, ada yang bilang Roy Suryo residivis makanya ditambah 1/4 jadi ini kurang lebih 15 tahun. Wah, ini sudah banyak nih ahli-ahli dan pakar hukum yang menerawang kira-kira berapa tahun mereka akan dibui, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, inilah momen kedatangan Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo di Mapolresta Surakarta sore tadi, teman-teman. Dan tentunya beliau didampingi oleh kuasa hukum beliau, yakni Bapak Firmanto. Nah, itu Bapak Firmanto tuh. Dan ya, seperti biasa, Bapak Windra Sanur yang selalu setia mengawal Presiden ke-7. Nah, dari informasi yang saya dapatkan, ternyata Pak Jokowi sore tadi itu kembali diperiksa oleh Polda Metro Jaya untuk melengkapi berkas perkara sesuai dengan instruksi jaksa. Biar nanti kalau penyidik mengembalikan berkasnya ke jaksa, itu langsung P21 atau dilimpahkan ke pengadilan, teman-teman. Biar cepat kasus ini gitu. Biar nggak berlama-lama lagi. Tapi dari tayangan ini kita sudah bisa menerawang framing jahat yang akan digunakan oleh Roy Suryo terhadap Pak Jokowi. Waduh, kemarin ke Makassar bisa menghadiri partai gajah, tapi diperiksa Polda harus dia yang didatangi, bukan dia yang datang ke Polda Metro. Wah, itu framingnya bakal begitu-begitu, teman-teman. Lihat aja nanti, entah nanti malam atau besok pagi atau siang atau besok malam ketika dia tampil di TV, pasti itu yang akan digoreng lagi. Selalu ada celah untuk mereka menyerang Pak Jokowi. Jadi harusnya dijelaskan Pak Roy Suryo itu siapa, Ibu Tifa siapa, dan segala macam. Oh, harus dijelaskan. Lalu, apa sih problem konstitusional yang dihadapinya berkaitan dengan norma ini? Takut dipenjara dia, Pak. Jadi, dan itu harus disertakan bukti. Jadi kalau diceritakan orang ini begini, dan segala macamnya, tidak ada buktinya, nah kan tidak kuat. Betul. Kan kami tidak bisa membenarkan sesuatu yang tidak dibuktikan. Oleh karena itu, jelaskan, kalau tadi dikatakan orang ini disangkakan dengan menggunakan pasal ini, itu penetapan sebagai tersangkanya dijadikan sebagai bukti untuk masing-masing pemohon ini. Masing-masing pemohon. Waduh. Tapi dari keterangan Hakim MK tadi, sepertinya memang kebiasaan orang-orang ini sulit untuk membawa bukti atau sulit membuktikan sesuatu. Dan tadi disuruh jelaskan siapa Roy Suryo, siapa Rismon, siapa Tifa. Nanti Rismon dijelaskan dia S3 Jepang tapi ya masih diragukan, teman-teman. Gimana tuh? Waduh. Kasihan banget manusia-manusia ini ya. Tapi berarti tidak ada langkah lanjutan yang nantinya akan dilakukan oleh Bang Bonatua? Oh, ada. Jadi penelitian saya itu kan baru menemukan ijazah ini namanya ijazah sekunder tapi tidak teruji. Apa itu? Sekunder artinya tapi gini, tidak teruji. Di Undang-Undang KPU, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu ada 2 uji, yaitu uji verifikasi administrasi dan uji verifikasi klarifikasi. Dan di Undang-Undang
kearsipan ada nama satu lagi uji yang lebih tinggi. Apa? Uji autentikasi. Otentik. Oh, sempat Ternyata- bikin review juga itu Iya. ya? Ternyata KPU hanya baru melakukan uji verifikasi administrasi. Kemarin saya lebih pem lagi waktu sidang kita di KIP Jawa Tengah, di waktu itu dipanggil KPU di Solonya, mereka udah bilang kami tidak melakukan yang namanya klarifikasi. Dan Ya. otentifikasi. Dan apalagi otentifikasi, otentifikasi kan yang permasalahannya waktu saya uji, waktu saya bersidang di KIP dengan termohon Andri, Andri sudah ngaku bahwa mereka tidak punya dokumen ini. Apa yang mau diautentikasi kalau nggak ada dokumennya? Mereka nggak pegang gitu Iya, ya. nggak pegang. Makanya itu yang sempat rame itu keputusan KIP yang saya ditolak. Ya tentu ditolak dong kan. Oke. Orang barangnya nggak ada. Iya, iya, iya. Betul, Saya kan barangnya waktu itu tidak memohon ada. ke Andri supaya mengautentikasi ini. Jadi Bang Konatua, informasi dari KPU, Ya. mereka tidak melakukan autentifikasi. Ya, benar, firm. Itu bukan autentikasi. Klarifikasi pun tidak. Klarifikasi tidak? Iya. Tapi klarifikasi Anda maksud itu apa misalnya? Ya menyandingkan antara ini dengan aslinya. Kenapa harus berpikir itu palsu ketika menerima? Nah, itu bagus Bang pertanyaannya. Karena emang gini, saya nggak menyalahkan KPU juga kalau dia mengikuti mazhab undang-undang pemilu. Oke. Karena di PKPU-nya menyebut, Peraturan Komisi Pemilihan Umumnya menyebut, dapat dilakukan klarifikasi jika, pertama jika ada laporan masyarakat, Oke. jika Ya. mencurigakan, Oke. jika ada pengaduan dari Panwaslu. Tapi kan 2014-2019 kan tidak ada laporan. Tidak ada laporan. Bukan hanya 2005 juga tidak ada. Ya. Betul. 2005. Oh, dari Solo ya. Iya, saya kan merunut. Jadi Iya, dirasa iya, tidak iya, perlu iya. adanya uji-uji yang Klarifikasi. lain. Klarifikasi dan Iya. klarifikasi itu Oke, ya. makanya saya pikir oke saya finish di undang-undang pemilu tapi saya lanjut ke undang-undang kearsipan. Oke. Baik. Bagaimanapun ini kan harus diarsipkan karena Baik. punya negara, punya pejabat kita kan, presiden kita seperti Tapi itu. sudah cukup dengan adanya hanya fotokopian saja, tidak perlu ada yang asli Anda pegang ini. Sebenarnya saya nggak perlu, Oh. karena kan saya melakukan empiris. Ya. Fakta Empiris, empiris ini nanti ya, limanya kita urutkan, saya udah bisa simpulkan ijazah itu ada atau tidak. Saya kan Oke. ada dulu ontologisnya itu penelitian saya ada dulu baru kalau ada baru masuk tahap berikutnya asli atau tidak. Nah, ini masuk akal teman-teman. Kenapa KPU Pusat, KPU RI tidak memverifikasi atau mengklarifikasi ijazah Pak Jokowi? Ya karena dari tahun 2005 ketika beliau mencalonkan sebagai wali kota sampai beliau mencalonkan sebagai presiden 2 periode, itu tidak pernah ada laporan atau pengaduan masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini gimana ya, pola pikir orang-orang ini nggak jelas teman-teman. Aduh. Oke. Saya nggak boleh langsung ke Nah, iya, iya, asal iya, itu iya. tidak dong. Tapi karena Anda sudah mengatakan tidak perlu, ya sudah. Karena tadi kalau misalnya Anda mengatakan Anda perlu, pagi ini sengaja saya undang Andi Azwan. Iya, Semua iya, iya. orang memiliki tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi peneliti. Waduh, Karena peneliti itu berat, waduh. peneliti itu sunyi. Peneliti itu tidak mudah untuk hidup dengan menjadi peneliti. Tetapi tugas ini kami emban. Kami emban. Kata Tifa dia diberi tugas meneliti dari Allah. Wow. Wow. Wow, ini sangat-sangat mengejutkan sih teman-teman. Ini sangat-sangat membingungkan. Gimana menurut kalian ini? Aduh. Dengan sepenuh jiwa raga kami. Oleh karena itu maka kami dengan senang hati menganggap bahwa ini adalah legal standing kami. Yang dijamin oleh hak-hak konstitusional. Oleh karena itu maka Legal standingnya dari seluruh Allah pasal-pasal Subhanahu wa yang Ta'ala loh. dikenakan kepada kami Nggak main-main ini. dalam peristiwa yang dilaporkan oleh mantan Presiden ke-7, Saudara Joko Widodo, beserta dengan 4 laporan polisi yang lain, sama sekali tidak memiliki dasar maupun alasan hukum untuk melakukan tindak pidana kepada kami. Sehingga karena itu dengan tegas kami nyatakan bahwa kami bertiga mengalami kriminalisasi. Oleh Bagus sekali apa yang disampaikan. Kriminalisasi. Ada nanti beberapa perbaikan oleh para kuasa hukum kami di dalam petitumnya maupun harus dicari hubungan antara posita dan petitumnya. Itu nanti juga ada beberapa yang kemudian nanti dikoreksi. Dan kami sangat-sangat melihat bahwa sidang ini tadi yang pertama itu luar biasa bagus ya. Luar biasa baik. Dan ini bagus. insya Allah seperti kata Dr. Luar Tika tadi, biasa bagus. Kami menggunakan kata kita ya karena ini untuk kita semuanya. Insya Allah hasilnya apa yang dilakukan oleh para kuasa hukum kami itu akan berguna bagi masyarakat dan akan malu sekali lagi ya orang-orang. Nah ya orang-orang yang kemudian masih menggunakan paradigma lama. Jadi kami mengatakan kepada kalian yang masih
tidak malu dengan mempidanakan kami adalah malu, bro. Wah, gitu ya. Harus kamu harus malu ya. Apalagi malu karena selalu bikin dosa tapi mintanya surga. Waduh, bentar teman-teman. Tadi dia bilang sidang perdana ini sangat bagus, sangat keren. Nanti kalau permohonan mereka ditolak sama Mahkamah Konstitusi, jangan kau bilang MK itu disetir Jokowi ya. Jangan kau bilang MK itu tidak netral ya. Jangan. Gitu. Jadi malu, bro, kalau masih mempidanakan Sok kami keras pakai kau, nanti nangis kau hal-hal kalau yang permohonan kau sudah ditolak. salah. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik. Waduh. Penghinaan. Yang dimana Suara siapa Jokowi tuh? harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor Suara sendiri, siapa itu? kita adu bukti. Benarkah dia punya Adu bukti. ijazah Tapi asli? dia takut. Yang itu Kita harus objektif menilai. Jadi kalau pandangan saya tentang Pak Jokowi dan semua orang ya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sebaik-baik Pak Jokowi pasti punya keburukan, seburuk-buruk Pak Jokowi pasti punya kebaikan. Gitu. Kalau orang yang fokus kepada kebaikan Pak Jokowi, tentu dia akan sayang, akan cinta sama Pak Jokowi. Begitu juga kalau ada orang yang fokus kepada keburukan beliau, nah, akan benci kepada beliau. Dan itu nggak bisa dihindari. Ada yang benci, ada yang suka, dan tidak semua orang harus suka sama kita. Nah, jadi kita ini bukan siapa-siapa bagi orang tidak mengenal kita. Kita adalah orang jahat bagi orang yang membenci kita. Kita adalah orang baik bagi orang yang mencintai kita. Ini hukum alam. Saya rasa ya beliau punya kebaikan banyak. Kalau soal kekisruhan ijazah yang cukup melebar ini, menurut Ustaz? Kalau saya nggak mikirin ijazah, mau ya. Saya juga nggak sekolah kan. Sekolah saya cuma sampai SMA aja. Jadi bagi saya, ya Rasulullah nggak punya ijazah jadi nabi. Jadi bahkan banyaklah orang-orang hebat yang nggak ada ijazah, tapi dia memang kalau dia mau berkualitas nggak ada masalah. Cuman ketika ada yang mengatakan ijazah ini asli atau palsu, biar pengadilan yang memutuskan. Saya nggak tahu. Saya nggak mengikuti detailnya berita itu karena saya suka skip aja. Hari ini saya sering memfilter berita yang masuk ke kepala saya karena saya sadar nih uban udah mulai tumbuh. Saya mau fokus kepada yang positif yang baik, berita-berita baik. Saya mau fokus kepada orang-orang yang sayang sama saya aja. Jadi kalau hater saya blok-blokin semua ya, saya skip semua ya. Saya malas menjawab itu. Ini penting. Karena kalau ada buah busuk tuh menurut saya nggak perlu dipetik ya. Liatin aja, nanti lama-lama jatuh sendiri kan. Nah, jadi kalau saya sekarang dalam posisi mendoakan semua orang, termasuk Pak Jokowi, saya doakan semoga Allah berhidayah. Di akhir hayat beliau husnul khatimah. Kemudian bisa terus memberikan kontribusi yang baik untuk bangsa ini, menjadi guru bangsa. Itu aja mungkin ya, sehat-sehat selalu Pak Jokowi. Mudah-mudahan kisruh ini cepat berlalu. Ya, tapi kadang-kadang politik kita nggak tahu apa yang terjadi di depan layar dan di belakang layar. Ya, yang di belakang layar ini sering nggak tampil. Justru yang ditampilkan ke depan tuh berita-berita yang kadang-kadang nggak benar, untuk pengalian isu dan sebagainya. Ya, feeling saya ada ya aslinya istri. Benar. Mungkin ada ya. Feeling saya seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan Pak Jokowi nonton dan feelingnya Pak Ustadz Dery Semoga ada Ustadz. ijazahnya ya. Semua kita selamat lah masuk surga semua. Amin. Nggak ada yang masuk neraka, semua diampunkan Allah. Angkat tangan, Allah turun tangan insya Allah. Amin, insya Allah. Oh, saya masih punya energi, saya masih punya tenaga, masih punya pikiran yang cukup mau saya salurkan di dalam partai politik. Ya sekarang yang paling realistis dan masuk akal kan PSI. Karena putra beliau menjadi ketua umum PSI, dan sejak lama PSI memang didirikan untuk mendukung Pak Jokowi. Kan ketika pendirian pertama dia langsung berpihak ke Pak Jokowi. Jadi chemistry antara partai ini dengan Pak Jokowi kan juga kuat. Jadi menurut saya ini bukan ancaman buat siapa-siapa, ya, bukan juga semacam perlawanan buat siapa-siapa. Ya ini aktivitas politik biasa. Aktivitas politik seperti yang kurang lebih sama dilakukan oleh Pak SBY setelah pensiun. Masih berpartai. Sudah pensiun dari presiden ya. Aktivitas politik yang kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Mega setelah tidak lagi jadi presiden, begitu. Kalau ada yang nyinyir gitu ya, terhadap keduanya. Kalau Ibu Mega boleh, kalau Pak SBY juga boleh, kenapa di Pak Jokowi jadi nggak boleh? Perbedaannya adalah ketika Pak SBY pensiun, dia tinggalnya masih di sekitar Jabodetabek, masih dihitung orang Jakarta. Ibu Mega setelah pensiun masih dihitung orang Jabodetabek, masih orang Jakarta lah hitungannya. Jadi mungkin nggak ada pandangan aneh-aneh soal ketika masih eksis dalam politik. Sementara Pak Jokowi begitu pensiun kan ke Solo. Terima tamu tiap hari juga di Solo. Jadi mungkin di sana ngeliat kok di Solo masih ngurusin politik sih. Nah sekarang pertanyaan, emang cuma orang Jakarta yang boleh ngurusin politik? Orang di Solo nggak boleh ngurusin politik. Nah gitu. Tadi disampaikan ketika mau
dalam tanda kutip mengeksekusi Reza Khalid sempat dikomunikasikan ke Pak Prabowo. Siapa yang mengkomunikasikan? Jaksa Agung. Tindak aja. Pak Prabowo sampaikan seperti itu. Ya termasuk tadi. Ini fakta baru ya. Boleh bahwa ternyata saudaranya presiden pun ditindak dengan tegas. Keponakan Pak Prabowo menikah dengan keponakannya Reza Khalid. Iya. Cek nanti di bukunya Dirgayuza Setiawan, judulnya Prabowo apa adanya. Dan itu dibuka di situ. Di situ ditulis dialognya. Dan tadi disampaikan ketika mau dalam tanda kutip mengeksekusi Reza Khalid sempat dikomunikasikan ke Pak Prabowo. Siapa yang mengkomunikasikan? Jaksa Agung. Tindak aja. Pak Prabowo sampaikan seperti itu. Dan kenapa Reza Khalid red notice-nya baru keluar? Karena ada sistem atau kriteria penetapan tersangka di kepolisian Indonesia yang berbeda dengan kepolisian internasional atau Interpol. Dan sempat ada perbedaan tafsir, itu. Makanya baru keluar sekarang ini. Dan Anda sebagai kepala KSP firm bahwa Pak Prabowo tindak aja. Dan tidak keberatan. Sekarang kan sudah keluar red notice-nya. Tidak keberatan dikatakan bahwa memang ada hubungan kerabat antara Pak Prabowo dengan Reza Khalid. Ditulis oleh Dirgayuza Setiawan, asisten khusus presiden yang selalu mendamping presiden dan mencatat semua peristiwa yang terjadi. Wow. Saya mau jawab dulu yang Mas Baidillah tadi sedikit. Itu artinya komitmen Pak Prabowo kalau tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Inilah Robin Hood Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Robin Hood Indonesia. Robin Hood artinya lain. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya sangat tertarik dengan penjelasan dari Bonatua mengenai salinan ijazah Pak Jokowi yang tidak diverifikasi atau tidak diklarifikasi oleh KPU sejak Pilpres. Dan penjelasan Pak Bonatua masuk akal dan saya sangat respect dengan Bonatua. Yang kalau kita lihat memang benar-benar peneliti beliau ini. Dan alasan Pak Bonatua kenapa KPU tidak memverifikasi, karena dari tahun 2005 ketika Pak Jokowi mulai terjun ke dunia politik dan maju sebagai calon wali kota, itu tidak ada pengaduan masyarakat ataupun laporan mengenai kepalsuan ijazah Pak Jokowi sampai di tahun 2019. Bayangkan teman-teman, berapa tahun itu? Berapa tahun itu? Ada mungkin 10, lebih 10 tahun berarti. Tidak ada yang melaporkan kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Dan kalau memang ijazah Pak Jokowi itu palsu, di PDIP kan pasti ada lulusan UGM, termasuk Ganjar, ya kan? Waktu tahun 2014, salah satu jubir dari Pak Jokowi ketika maju sebagai presiden itu Anies. Dan sempat Anies mengkampanyekan Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi lulusan UGM, kita bangga dengan lulusan UGM. Kalau ijazah Pak Jokowi palsu, sudah pasti ketahuan di situ, sudah pasti digugat, ada yang tahu, nggak mungkin enggak. Siapa sih Pak Jokowi di tahun 2005, teman-teman? Siapa sih Pak Jokowi di tahun 2005 ketika dia pertama kali terjun di dunia politik? Apa sih kekuatan dia? Kan nggak ada, cuma pengusaha tukang kayu. Apa power dia bisa melawan UGM? Kan nggak ada. Kok sekarang tiba-tiba digugat dengan ijazah palsu? Ini kan konyol, teman-teman. Apalagi di waktu tahun 2012 Pak Jokowi maju sebagai gubernur Jakarta, salah satu yang mengusungkan Pak Hashim dan juga Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Kalau ijazah dia di situ palsu, sudah pasti Gerindra tahu. Dan ketika maju sebagai capres 2014, pasti ijazah dia digugat. Tapi kan tidak terjadi, 2 periode loh. Melawan Pak Prabowo tapi ijazahnya tidak pernah digugat. Padahal Pak Prabowo pernah mengusung Pak Jokowi sebagai gubernur. Dan juga mengenai ijazah Gibran. Kalau memang ijazah Gibran ini nggak benar, sudah barang pasti digugat PDIP di Pilpres 2024 ini. Karena kan yang mengusung Gibran di tahun 2020 itu Pilkada Surakarta Solo kan PDI. Kalau ijazahnya tidak benar, pasti di Pilpres kemarin digugat PDIP. Kan di situ aja logikanya. Tapi tadi Tifa katanya dia meneliti karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Waduh, udah gawat. Saya nggak tahan teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.